Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Meina Maulina, Muhammad Dhani Chandra Syahputra, Muhammad Raihan Purba, Muhammad Reza Fahlevi Tanjung, Muhammad Rizdin Syah Akbar, dan Mutiara Khairunisa Lubis akan mempresentasikan tentang HIV/AIDS, memahami perilaku dan pencegahan AIDS. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mutiara Khairunisa Lubis. A. Apa itu HIV/AIDS? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi, namun dia mempunyai potensi sebagai sumber penularan, artinya dapat menularkan virus kepada orang lain. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau imun sistem. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, yaitu binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya, akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang. Akibatnya, kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang berbagai penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meina Maulina. B. Perilaku terkait AIDS. HIV harus masuk langsung ke aliran darah orang yang bersangkutan untuk dapat berada di dalam tubuh manusia. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut masih dalam keadaan belum mengering. Dalam media kering, HIV akan lebih cepat mati. HIV juga mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama lain. Karena HIV cepat mati di luar tubuh manusia, maka HIV tidak dapat menular lewat udara seperti virus lainnya, misalnya virus influenza. 1. Cara penularan HIV/AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui A. Melalui hubungan seksual yang beresiko tanpa menggunakan pelindung dengan seseorang yang mengidap HIV. B. Melalui transfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar HIV. C. Melalui alat suntik atau alat tusuk lainnya yang dapat menembus kulit, atau akupuntur, tindik, tato yang tercemar oleh HIV. D. Penularan HIV juga bisa melalui proses saat menjalani kehamilan, saat melahirkan melalui pemberian ASI. 2. Hal-hal yang tidak menularkan HIV/AIDS. A. Bersenggolan dengan pengidap HIV. B. Berjabat tangan. C. Penderita AIDS bersin atau batuk di depan kita. D. Sama-sama berenang di kolam renang. E. Menggunakan WC yang sama. F. Melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dhani Chandra Syahputra. Saya akan menjelaskan tentang gejala penularan HIV atau AIDS. Gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Gejala yang pertama yaitu demam. Apabila kita sudah mendapatkan gejala awal dari penularan HIV yaitu demam, yaitu ada lagi rasa lemah atau lesu, badan berasa lemah dan malas untuk digerakkan. Yang ketiga, sendi-sendi terasa nyeri. Yang keempat, batuk-batuk. Apabila terdapat gejala penularan AIDS atau HIV yaitu batuk-batuk, maka kita harus waspada dan untuk memeriksanya ke dokter. Yang kelima adalah nyeri tenggorokan. Jadi kalau terdapat nyeri tenggorokan,
mungkin ada kemungkinan itu merupakan gejala dari penularan HIV atau AIDS. Yang kedua, ada gejala kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, yaitu demam berkepanjangan. Jadi HIV ini juga menimbulkan gejala demam yang berkepanjangan. Yang kedua, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari. HIV atau AIDS ini juga dapat mengurangi berat badan yang begitu cepat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari. Yang keempat, pembengkak kelenjar di leher, lipat paha dan ketiak. Yang kelima, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Yang ketujuh, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Jika kalau udah kulitnya gatal, ada bercak-bercak kebiruan, maka itu kemungkinan gejala dari penularan HIV atau AIDS. C. Gejala AIDS. Jadi yang C ini memang gejala-gejala khusus memang untuk AIDS saja. Yang pertama ada radang paru. Yang kedua adalah radang saluran pencernaan. Yang ketiga radang karena jamur di mulut dan kerongkongan. Yang keempat kanker kulit. Yang kelima TBC. Yang keenam gangguan susunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Purba. Selanjutnya, perjalanan infeksi HIV dalam tubuh manusia. Fase perkembangan perjalanan HIV di dalam tubuh manusia secara umum dibagi dalam 4 fase, yaitu pertama, fase window period atau periode jendela, yaitu fase di mana pengidap HIV mengalami gejala ringan seperti pusing, lemas, demam, dan lain-lain. Selanjutnya, fase asimptomatik atau tanpa gejala, yaitu fase di mana pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Kadangkala ada keluhan berkaitan dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketiga, fase simptomatik atau bergejala, yaitu fase di mana seseorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan namun tidak mengancam bahaya. Selanjutnya, fase AIDS, yaitu fase di mana seorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala AIDS. Perjalanan cepat atau lamanya perkembangan HIV pada seorang pengidap HIV sangatlah bersifat individual. Setiap orang sangat mungkin mengalami kejadian atau gejala yang berlainan. Secara umum, pesatnya perkembangan dari HIV positif ke arah AIDS tergantung pada berbagai faktor, seperti riwayat medis, status kekebalan tubuh atau imunitas, adanya infeksi lain, perawatan yang diperoleh, dan lain sebagainya. Di samping itu, gizi dan kebersihan lingkungan hidupnya juga berpengaruh pada taraf kesehatannya secara umum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Fahlevi Tanjung. Selanjutnya, D. Pencegahan AIDS. Ada beberapa hal penting dalam mengurangi resiko terjadinya penularan HIV atau AIDS, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kedua, tidak berganti-ganti pasangan. Ketiga, harus dipastikan bahwa darah dan organ yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Keempat, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang seperti narkotika, heroin, ganja, dan lain-lain. Kelima, menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. Keenam, sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, atau tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Ketujuh, selalu membersihkan atau mensterilkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Terakhir, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Risdin Syah Akbar.
Pengobatan penyakit AIDS. Sampai sekarang, belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah yang pertama, AZT atau azithromycin. Dan yang kedua ada DDI atau dideoxycytosine, dan yang ketiga ada DDC atau dideoxycytidine. Akan tetapi, obat ini belum menjamin proses penyembuhan. Ini mungkin hanya memperpanjang hidup penderita untuk 1 atau 2 tahun saja, karena sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus ini secara total. Demikian juga cara perawatan yang optimal untuk menyempurnakan kembali sistem kekebalan penderita AIDS belum ditemukan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.